Geng motor tuh nggak bener tahu. Makin kesini badan mereka makin gawat. Bully itu benar-benar nggak bagus loh. Sama Koji. Dia apa sih nggak mau? Siapa yang tak kenal sosok Anggi Umbara? Di balik film-film hits di tanah air dan belakangan yang sedang viral dan banyak diperbincangkan di tengah masyarakat, yaitu adalah Vina Sebelum 7 Hari. Nyangka nggak sih film Vina ini akhirnya bisa sekontroversi ini dan akhirnya bisa membludak ini? Udah berapa banyak tuh penonton untuk sampai saat ini aja nih, Mas? Pertama sih nggak nyangka sih akan sebesar ini gitu kan, kasusnya dibuka kembali sampai kemana-mana asumsinya, spekulasinya. Terus penontonnya juga alhamdulillah udah banyak, udah hampir 6 juta penonton. Sebenarnya apa sih awalnya kenapa Mas Anggi bisa memutuskan atau sama tim nih akhirnya wah menarik nih kasus ini sampai akhirnya kita buat film aja deh? Karena ini kasus yang sangat langka ya kalau menurut saya, menurut kami gitu ya. Kasus yang sangat unik di mana ada pembunuhan dan ruda paksa gitu ya oleh banyak orang dan dibuka kejadiannya gitu oleh orang yang kerasukan sama arwah dari korban. Betul. That's one of a kind sih kan, jadi yang langka banget di dunia mungkin itu kan. Jadi begitu dengar ini, this is a true story ya. Jadi sih yang kerasukan menceritakan bagaimana how it happens gitu kan, dari mulai awalnya segala macam sampai pelakunya disebutkan. Oh, that's something new gitu kan. Nah ini tertariknya sih di situ. Kan berarti di awal pasti mau dibuat film, dibuat skrip segala macam. Itu risetnya seperti apa, Mas? Kita hanya membuka sudut pandang dari keluarganya aja sih. Jadi menceritakannya hanya dari 7 hari apa yang terjadi dengan keluarganya. That's it. Jadi kita nggak mengambil dari kacamata hukum atau korban yang lainnya atau yang lainnya lah pokoknya. Jadi benar-benar fokus ke apa yang diceritakan oleh keluarga, sudut pandang dari keluarga. Jadi makanya kita researchnya ya kita datangi keluarga dengan detail, mereka menceritakan semua yang terjadi. Udah itu aja selama 7 hari. Sempat dapat penolakan nggak? Atau memang keluarga Vina itu seperti apa ketika Mas Anggi datangi dan ingin cerita ini diangkat ke layar lebar? Sampai 5 kali ketemu. Pertama timnya ditolak, ya dibilang nggak mau membangkitkan luka lama. Terus yang kedua akhirnya mulai dipertimbangkan karena mungkin ada manfaatnya. Terus yang ketiga ya mulai datang lagi, mulai membicarakan ke berbagai hal. Akhirnya pertemuan kelima mereka setuju dan tanda tangan kontrak dan selanjutnya baru dipertemukan ke saya. Terus di sana baru kita duduk di teras, diceritakan lah semuanya gitu kan. Ceritakan dari mulai awal kejadiannya sampai detail banget sampai ya 7 hari itu gitu. Kalau terkait keluarga Eki yang disebut-sebut sebagai pacarnya dan juga keluarga Linda, itu apakah dilakukan hal yang sama, Mas? Awalnya ya, jadi tim dari di company, tim dari Pak Produser mendatangi keluarga Eki dan ya sayangnya mereka nggak menerima untuk dibuat film. Mereka tidak mau sama sekali terlibat ke dalam pembuatan film. Sangat kami hormati, makanya tidak kami cantum mengenai nama Eki di dalam filmnya, dan status Vina pun tidak berpacaran di situ, dia single. Jadi benar-benar tidak kita masukkan ke dalam film untuk menghargai ya korban yang lainnya yang nggak mau disebutkan gitu. Mas Anggi tuh tahu karakternya tuh dari mana? Dari keluarga. Kakaknya menceritakan bahwa emang Vina anaknya lovable banget, gitu. Semua orang menyukai dia dan cute, lucu, imut, gitu kan, cantik, gitu kan. Nah, semua orang menyukai dia, makanya dia ikut lomba modeling lah, lomba apa gitu. Jadi si Vina juga kalau kalian lihat itu juga harapan besar untuk keluarganya pada saat itu. Gitu. Kami menilai itu bukan kegaduhan, ini ya reaksi dari masyarakat seperti ini organik reaksinya bahwa kalau boleh dibilang ini adalah bentuk kepedulian dari masyarakat. Jadi masa masyarakat nggak boleh peduli? Jadi justru masyarakat dengan kepedulian itu menandakan mereka masih human, kita masih hidup bersama gitu. Kalau kita udah tidak peduli satu sama lainnya, itu yang sangat bahaya bahkan. Jadi bentuk kepedulian, bentuk reaksi masyarakat yang masih ingin mencari kebenaran dan keadilan gitu. Betul.
Nah, kemarin Mas Anggi sempat dipanggil Polda Jabar. Itu sebenarnya apa sih tujuan dan maksud dari Polda Jabar itu akhirnya memanggil Mas Anggi? Apa sih keterangan apa yang ingin diambil dari Mas Anggi gitu dari Polda Jabar sendiri? Saya dipanggil sebagai saksi di Polda Jabar. Jadi diminta keterangan gimana proses pembuatan film itu sih, dari awalnya, alasannya kenapa, terus ya semua dipertanyakan lah. Sutradara itu kerjanya ngapain, apa segala macam gitu. Mungkin menurut mereka mempengaruhi penyidikan mereka, mungkin ya nggak tahu juga sih. Tapi semoga yang kesaksian yang kita berikan ya ada manfaat. Kalau terkait tersangka, yang apa namanya, ada nggak yang digali dari Mas Anggi? Maksudnya kan sejauh ini masih ada nih DPO yang memang sebenarnya katanya belum, malah justru yang utamanya, sosok utamanya yang memang ternyata dalangnya, otaknya yang memang belum tertangkap. Nah, itu ada nggak sih yang digali dari Mas Anggi? Pada saat kesaksian kemarin? Iya. Iya, mereka mempertanyakan itu, semuanya dipertanyakan. Kenapa si Egy seperti itu? Iya, Egy. Kenapa namanya Egy? Terus ya apa yang diketahui tentang itu? Ya saya ceritakan semua, bahwa kita tahu itu dari rekaman almarhumah Vina yang menyerupi, merasuki Linda gitu. Jadi ya kita jawab apa adanya dengan yang terjadi. Nggak dalam film proses itu nggak, ya padanya aja, nggak ditambahin, nggak dikurangin gitu. Kemarin sempat dibilang sempat ada mau diambil skripnya, dimintai skenario-nya. Itu seperti apa sih Mas? Boleh dijelasin ketika saat proses syuting? Ya itu di hari kelima, terus didatangi orang yang mengaku polisi, minta skenario, minta storyboard, ya minta data-data tentang yang konfidensial lah tentang film tersebut. Karena filmnya kan sedang diproduksi, ya masih konfidensial, nggak bisa kita kasih orang yang tidak terlibat gitu kan. Nah, dia memaksa dan menghentikan proses itu. Pada waktu itu nggak bisa syuting karena ada mereka gitu. Dia mau pertanyakan izinnya juga. Tapi ya udah, kita bilang kita nggak bisa kasih karena itu bukan haknya mereka dan itu konfidensial. Kita mau laporin ke Polres apa ke Polda waktu itu. Mereka akhirnya ya udah, mereka pergi. Akhirnya kita minta identitasnya, mereka nggak mau ngasih. Mereka mengaku siapa, Mas? Mereka mengaku polisi, katanya dari polisi, tapi ya dia nggak memakai baju polisi, nggak memakai apapun, dan nggak memperlihatkan identitas apapun gitu. Terkait DPO-nya nih Mas, yang otaknya nih kan belum ditemukan ya Mas. Apakah pihak keluarga Vina sempat menceritakan tentang hal itu kepada Mas? Ini sepertinya tuh begini nih, sepertinya ya menceritakan apa yang seperti almarhumah Linda ceritakan sih di dalam auto kerasukannya. Ya sih gitu, itu yang bilang anak polisi dia apa. Ya sebatas itu aja sih yang kita gambarkan, ya kita dapatkan gitu sih. Selebihnya enggak sih, nggak tahu sih. Maksudnya kita nggak mencari lagi sih, karena emang kita mau fokuskan benar-benar apa yang keluarga katakan. Oke, terima kasih Mas Anggi sudah menyempatkan waktunya yang begitu padat hari ini. Ya good people, itulah tadi perbincangan saya dengan Anggi Umbara, sosok sutradara film Vina Sebelum 7 Hari.